Ya, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship dalam bahasa Indonesia yaitu Persekutuan Pelayanan Injil Amanat Agung. Ya, kami berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Saudara boleh call saya juga, panggil saya Cornelius, tidak apa-apa. Ya, selamat bergabung bersama kami hari ini. Puji Tuhan, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang saya sudah siapkan. Saudaraku, hampir semua manusia di dunia ini ingin diselamatkan, yaitu mendapat hidup yang kekal bersama Tuhan Allah selama-lamanya. Tetapi ada satu masalah, yaitu manusia tidak yakin atau tidak percaya bahwa keselamatan hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain lagi. Alkitab mengatakannya. Jadi bagaimana caranya seorang sungguh-sungguh diselamatkan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami jemaat-Mu, berkati firman-Mu, firman yang hidup, berkati juga hamba-Mu ini, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika hamba berbicara, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan semua kita katakan, amin. Jadi saudaraku, judul dari firman hari ini Anda bisa lihat di layar, yaitu keselamatan. Bahasa Inggris, salvation. Mari kita katakan keselamatan. Ya, kita akan belajar poin nomor 1. Kita lihat di sini, yaitu bagaimanakah seorang diselamatkan? How can a person be saved? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi orang, saya mau selamat, tapi bagaimana caranya? Dan manusia berusaha dengan segala macam cara. Tetapi kita akan bertanya, kenapa manusia diselamatkan? Coba note saya taruh di sini sebelum kita mulai di depan. Diselamatkan dari apa? Kalau kita berbicara tentang keselamatan, saya perlu diselamatkan dari apa? Coba kita baca Roma 3 ayat 23. Sini dikatakan, karena semua orang, katakan semua orang telah berbuat dosa, katakan telah, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya tulis note, semua orang perlu diselamatkan dari dosa. Tadi kita bertanya dari apa? Dari dosa. Tidak ada yang terkecuali. Beragama atau tidak. Kaya atau miskin. Besar atau kecil. Tua atau muda. Pria atau wanita. Dan lain-lain. Semua orang perlu diselamatkan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Coba kita baca Roma 10 dan seterusnya. Nah, ini kita bertanya tadi, bagaimana seorang diselamatkan? Nah, Alkitab menjawab. Kita baca Roma 10 ayat 9 dan 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, katakan mulutmu, bukan mulut orang lain, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita perlu mengaku dengan mulut kita pribadi, bukan orang lain, bukan orang tua kita, pendeta kita, siapapun, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita percaya dalam hati kita dan kita selamatkan. Coba baca ayat 10-nya. Dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, itulah saudara, kalau saudara mau diselamatkan, saudara dan saya harus mengaku Tuhan Yesus dengan mulut
dan percaya dalam hati. Coba saya taruh note, next, kita akan baca. Mengaku dengan mulut saja tidak cukup, tetapi seorang harus benar-benar percaya di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan diselamatkan. Sekali lagi, next note saya taruh di sini. Ada jutaan orang di dunia ini yang mengaku dengan mulut bahwa Kristus adalah Juru Selamat. Ada jutaan orang. Di seluruh dunia ini orang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kalau hari Natal, orang perayaan sama hari Natal. Ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya di dalam hati bahwa mereka sudah diselamatkan. Coba next kita baca note-nya saya taruh. Saya pribadi sering bertanya kepada jemaat kemana saja saya pergi melayani. Saya sering melayani kemana-mana, diundang. Pertanyaannya, apakah Anda yakin kalau malam ini Anda mati, Anda akan masuk ke surga? Pertanyaan yang mudah dijawab. Simple pertanyaan. Tapi mereka jawabnya agak aneh. Ada yang mengatakan barangkali, mudah-mudahan, atau terserah Tuhan. Saya sering dengar ini. Di dalam gereja saya tanyakan ini, orang kurang yakin. Tapi dengan mulut sudah mengaku. Tapi kalau ditanya pertanyaan ini, enggak pasti. Coba baca next, kita taruh. Menurut Alkitab, keselamatan adalah pemberian Tuhan gratis kepada seluruh manusia di dunia ini. Jadi itu terserah, kata terserah. Terserah manusia mau menerimanya untuk diselamatkan atau kalau tidak mau menerimanya, tidak diselamatkan. Sangat simpel atau benar. Yes or no. Yes or no. Coba next note saya taruh lagi. Keselamatan artinya mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, baik di bumi maupun di surga. Jadi kalau saudara percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut, saudara sudah selamat sekarang. Di bumi ini, bukan tunggu nanti baru naik ke surga. Sekarang nih, Anda selamat. Coba baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 12 dengan cepat. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus, ayat 10. Barang siapa percaya pada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia, itu Allah, menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Coba ayat 11 kita terus baca. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan, katakan mengaruniakan, atau memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, itu Yesus Kristus. Seperti saya katakan, diberikan hidup yang kekal. Tinggal saudara mau terima atau tidak. Ya tidak? Ya. Coba ayat 12. Katakan, barang siapa, yaitu siapa saja, memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup atau hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi gamblang sekali, saudara memiliki atau tidak. Bagaimana memiliki? Saudara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Jadi nggak bisa di tengah-tengah, nggak bisa barangkali ya. Mudah-mudahan tidak. Apa saudara diselamatkan atau tidak diselamatkan? Saya taruh note, coba kita baca di sini dikatakan. Tidak dikatakan siapa memiliki gelar sekolah tinggi Alkitab. Amin. Siapa memiliki orang tua Kristen, siapa memiliki gereja bahkan, siapa memiliki segala perbuatan baik atau amal. Nah, itu sering dipakai, pokoknya saya punya perbuatan baik besar, itu pokoknya mudah-mudahan gitu. Bukan. Dan sebagainya. Tetapi siapa memiliki anak Tuhan Yesus Kristus, ia memiliki hidup yang
kekal, yaitu hidup kekal keselamatan. So, jadi simpel sekali, saudara punya, memiliki atau tidak. Tidak bisa, tidak ada mediocre ya. Mediocre artinya di tengah-tengah. Saudara mau terima atau tidak. Ya, coba kita lihat poin nomor 2, yaitu katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Work out your salvation. Jadi saudara sudah selamat terima Tuhan Yesus, apa kita hanya diam saja sementara kita di bumi ini? Nah, makanya dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, ini banyak orang Kristen yang bingung tentang hal ini. Tapi saya akan coba jelaskan. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah, katakan tetaplah, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini Rasul Paulus. Dia menulis ini. Kita baca note next, saya taruh di sini. Dikatakan, ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang setelah pertobatannya atau dia diselamatkan, ia menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak tinggal diam. Dia melayani. Dia tidak bersungut-sungut, tidak pernah merasa lelah, keluar masuk penjara, karam kapal, nyaris dibunuh, disiksa sering, dan sebagainya. Paulus setelah keselamatan, dia tahu kerjakan keselamatanmu, dia berkata, dia tahu. Makanya dia tidak tinggal diam. Bagaimana dengan Anda? Setelah Anda menerima Tuhan Yesus, apa Anda menjadi orang yang aduh, saya nggak berbuat apa-apa, nggak apa-apa deh. Tidak. Jadi seperti Rasul Paulus, kerjakan keselamatanmu. Coba lihat poinnya, next poin nomor 1. Dia tidak mengatakan, nah ini ya saya katakan, Paulus tidak mengatakan bekerja untuk diselamatkan. Dia tidak katakan itu. Bekerja untuk saudara diselamatkan. Itu adalah cara agama. Agama mengajarkan saudara berbuat baik, supaya mudah-mudahan Anda diselamatkan. Jadi kayak ditimbang begitu. Tapi Paulus tidak mengatakan itu. Dia tidak berkata bahwa saudara bekerja untuk diselamatkan. Tetapi dia berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya bekerja sebagai seorang hamba Tuhan setelah diselamatkan. Amin, ngerti? Jadi saudara bekerja setelah diselamatkan, bukan saudara bekerja untuk diselamatkan. Contoh di sini bekerja sebagai seorang prajurit, 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 kita baca. Next, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Coba baca ayat 4. Dia berkata terus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen, kita melayani, kita melakukan pekerjaan seperti orang keselamatan, kita nggak pusing. Tetapi saya lihat zaman sekarang ini sebaliknya. Orang-orang dia pusingkan masalah hidupnya, kalau mudah-mudahan beres, terus melayani. Ya tidak? Jadi pikirannya, pokoknya saya beres. Uang saya beres, keluarga saya beres, dan saya akan melayani. Tapi Paulus katakan, nggak pusing dia dengan soal itu. Amin? Jadi dia tetap melayani. Mau sehat, digebukin, disiksa, apa segala, tetap dia melayani. Makanya seperti Paulus mengatakan, aku melayani. Hidup bagiku adalah Kristus. Kalau aku mati adalah apa? Keuntungan buat Paulus. Amin. Coba saya taruh note. Next. Artinya, tetaplah bekerja sebagai seorang prajurit yang mau menderita dan selalu patuh kepada komandannya, yaitu Tuhan Yesus. Maksudnya, jadi prajurit dulu, baru bekerja. Amin. Jadi, saudara enlist prajurit, baru melakukan tugas.
Dia kata, baru bekerja melakukan keprajuritanmu. Jadi saudara jadi tentara dulu, baru saudara bekerja. Bukan bekerja dulu, baru saudara jadi tentara. Aneh ya tidak? Nah itu maksudnya, coba note-nya saya taruh next. Diselamatkan dahulu, lalu kemudian melakukan segala perbuatan baik. Amin. Jadi bukan melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan, tetapi sebaliknya. Kita diselamatkan untuk melakukan segala perbuatan baik. Mengerti? Amin. Jadi di sini firman Tuhan jangan dibolak-balik, saudaraku. Ini kita berbicara soal keselamatan. Dan kita mengerjakan keselamatan itu. Coba contoh, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Matius 5, kita baca next. Matius 5 ayat 13 sampai 14a dan ayat 16. Ayat 13, kamu, itu semua orang Kristen adalah garam dunia. Katakan garam dunia. Tidak dikatakan garam gereja, garam di rumah, garam dunia. Dunia luas, saudara. Kita adalah garam dunia. Kita orang Kristen ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidaklah gunanya selain dibuang dan diinjak, terus artinya saudara sudah nggak berfungsi sebagai garam, tidak dipedulikan atau tidak direspek orang. Oh katanya orang Kristen, kok begitu, kok begini? Karena tidak ada perbuatan baik. Banyak orang Kristen saya lihat sudah menjadi Kristen, sudah ke gereja, bahkan sudah menjadi pendeta. Maaf, saya pernah melihat, ini pendeta kok masih begini. Itu bukan saya menghina saudaraku, hanya saya melihat. Jadi saudara, menjadi garam itu betul-betul kita mempengaruhi orang baik garam. Coba ayat 14 saya kita baca, dikatakan kamu, bagian A-nya, kata semua orang Kristen adalah terang dunia. Alkitab katakan Tuhan Yesus ini berbicara, bukan saya. Tuhan Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Coba ayat 16-nya Tuhan Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bersahaya di depan orang, baca yang keras, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara udah jadi orang percaya, jadi Kristen, saudara punya terang, terang kita bercahaya kepada orang lain, yaitu kita bersaksi, kita ngobrol, kita apa saja kita lakukan kepada orang lain. Mereka melihat perbuatan kita yang baik. Bukannya perbuatan kita yang baik untuk membuat kita menjadi Kristen, bukan. Perbuatan baik untuk menjadi Kristen itu tidak tepat. Tapi saudara sudah menjadi seorang Kristen, sudah orang percaya, baru menjadi terang. Baru perbuatan kita yang baik dilihat orang. Untuk apa? Supaya Bapa kita di sorga dimuliakan. Saudara, tidak mungkin orang nggak Kristen bisa memuliakan Bapa di sorga. Amin. Karena kita menjadi Kristen, kita jadi anak-anak Allah. Menurut firman Tuhan, saya sudah ajarkan. Sekarang kita sebagai anak Allah, kita memuliakan Bapa di sorga. Kita punya Bapa. Jadi hanya orang percaya yang punya Bapa di sorga. Jadi ini ditujukan kepada orang Kristen. Menurut siapa? Tuhan Yesus. Amin. Coba note saya taruh next. Saya katakan. Maksudnya, melakukan perbuatan baik dari hasil keselamatan Anda. Yaitu perbuatan rohani yang mengakibatkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi hasil dari kita diselamatkan, kita melakukan perbuatan, ya ini. Kita dilihat orang dan perbuatan kita ini, perbuatan rohani memuliakan Bapa Tuhan Allah di sorga. Saya taruh lagi note next. Note-nya begini. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dikatakan tadi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Coba kita lihat next. Dikatakan takut dan gentar, artinya bukan dengan merasa ketakutan. Beda.
Di sini tetapi dengan merespek atau menghargai dan ketaatan pada Tuhan Allah yang memberikan keselamatan itu. Jadi kita dengan takut dan gentar kita menjalani tugas kita respect Tuhan. Kita patuh, kita taat. Bukan kita takut, oh Tuhan yuk, entar digebukin. Kalau kita gak melayani, entar dimarahin. Bukan. Kita merespek Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan saya hanya menyampaikan dan kepada Anda sekalian dan menjelaskan apa makna dan artinya. Coba kita masuk ke poin 3, itu poin terakhir. Poin 3, bagaimana mengerjakan keselamatanmu. How to work out your salvation. Jadi kita tahu, saya kerja keselamatan saya harus berbuat. Tapi bagaimana mengerjakan keselamatanmu. Amin. Kita akan lihat di sini next. Saya taruh note, yaitu 1A, dengan kuasa Roh Kudus. Katakan kuasa. Dengan kuasa Roh Kudus, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita lihat Book of Acts, chapter 1, verse 8. Di sini Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu, yang murid-murid, akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas kita, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi siapa? Tuhan Yesus. Di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Amin. Kita menjadi saksinya. Coba saya taruh note, dikatakan, tanpa kuasa Roh Kudus, orang menjadi enggan untuk keluar bersaksi. Nggak ada kuasa Roh Kudus. Orang merasa takut untuk bersaksi. Orang merasa tidak perlu untuk bersaksi dan sebagainya. Karena nggak ada Roh Kudus. Karena nggak ada kuasa. Amin. Coba kita lihat next ayatnya. Dengan kepenuhan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Dengan cepat kita baca. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, itu Roh Kudus. Ini Rasul Paulus berbicara. Coba kita lihat next, Kisah Rasul 4:31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Itu murid-murid nih ya. Itu, dan mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini orang-orang yang melayani dengan kepenuhan Roh Kudus. Saya taruh note, next, saya hampir selesai. Seorang harus dipenuhi dengan Roh Kudus agar ia berani, berani memberitakan firman atau bersaksi atau mengerjakan keselamatannya. Jadi kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau enggak, kita enggak berani. Kita nggak berfungsi. Coba summary aplikasi next apa? Jadi kita sudah belajar hari ini, kita telah belajar tentang 1, bagaimanakah seorang diselamatkan. 2, tetaplah kerjakan keselamatanmu. 3, bagaimana mengerjakan keselamatanmu. Kita sudah belajar. Kita lihat poin aplikasi next. Saya katakan, sebagai seorang Kristen yang sudah diselamatkan, apakah Anda sekarang sedang mengerjakan keselamatan Anda? Jikalau tidak, apa alasannya? Amin. Next, kita lihat. Anda tahu bahwa kerjakan keselamatanmu itu adalah bukan satu pilihan atau permintaan, tetapi adalah suatu ultimatum sebagai seorang Kristen yang telah diselamatkan. Kalau saudara belum diselamatkan, ini tidak berfungsi apa-apa. Coba next lagi. Dikatakan contoh melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita baca kitab Markus 16 ayat 15 next. Ayat terakhir. Lalu Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus Kristus berkata pada mereka, murid-muridnya. Kita baca, pergilah kemana? Ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Amin. Ini siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Kita semua harus pergi ke seluruh dunia.
Ke seluruh dunia artinya di mana kita berada. Saya pergi dan juga kedua kita diutus ke mana kita pergi. Oke. Saudara jangan nyelonong aja pergi sendiri. Oh, saya mau keliling dunia. Bukan. Bukan soal perginya di sini. Soal memberitakan Injil. Tuhan Yesus pimpin. Amin. Dan saudara, kalau saudara belum menerima Tuhan Yesus, saudara belum diselamatkan. Walaupun saudara ke gereja ratusan tahun, menjadi orang Kristen itu harus percaya, mengaku dan menerima Tuhan Yesus. Bukan jadi-jadian sendiri, bukan karena orang tua dan sebagainya, bukan karena juga saudara sekolah tinggi, saudara jadi Kristen, tidak. Jadi saya akan berdoa, kalau saudara tidak yakin akan keselamatan saudara, ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, saya mengaku dengan mulut saya dan percaya di dalam hati saya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya dan selamatkan saya untuk mendapat hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin. Ya itulah saudara firman Tuhan. Dan saya akan doakan saudara sebagai doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, kami selesai belajar firman Tuhan. Kiranya kasih Allah, kasih-Nya yang kekal, kasih-Nya yang agape, dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Semua katakan, amin. Amin saudaraku. Sampai kita berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Tuhan berkati. Shalom. Bye-bye.